Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali anak-anak pada pagi hari ini pada tengah semester 1 yang dimana kita kemarin sudah melaksanakan penilaian tengah semester 1 yang dimana kita hari ini akan melanjutkan mengenai pelajaran fikih dari bab bersuci dan najis. Kemarin kita sudah sampai pelajaran 2, hari ini kita menginjak pelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya, buku fikih paket seperti biasa. Kita buka pelajaran 3, yaitu tentang bersuci dari najis. Yang pertama, najis adalah kotoran. Banyak najis di sekitar kita, ada najis dari buang air kecil dan juga ada najis dari air besar. Contohnya kotoran binatang atau tinja dari manusia. Orang yang terkena najis harus segera bersuci. Tempat yang terkena najis juga harus segera disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Nanti kita lihat ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita langsung buka pada halaman 51. Ada pengertian najis. Jadi apa itu najis? Najis menurut bahasa berarti kotoran. Menurut istilah hukum Islam, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Kotoran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kalian terkena najis mungkin dari badan atau pakaian, itu kalian tidak bisa beribadah kepada Allah atau harus disucikan terlebih dahulu. Contohnya kalau kalian dari badan terkena kotoran ayam, kotoran sapi, itu harus dibersihkan dulu sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya, sampai hilang warnanya. Kalau kalian najis itu juga beda dengan batal. Contoh batalnya seorang ketika ngentut itu juga berbeda. Kalau batalnya seorang ketika kentut itu harus mensucikan diri dengan cara berwudu. Nah, ini kemudian kita lanjut 52. Perintah membersihkan najis. Nah, ada perintah dalam Al-Qur'an tentang membersihkan najis, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 4. Saya bacakan. Wa thiyabaka fatahhir. Fathiyabaka fatahhir, cuma satu ayat, yaitu ayat 4. Di situ artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, jadi Allah memerintah kalian semua untuk membersihkan pakaianmu dari najis supaya nanti ketika beribadah mudah diterima oleh Allah. Nah, selanjutnya di sini akan membahas macam-macam najis. Yang pertama, najis itu macam-macam. Ada najis ringan, ada najis sedang, juga ada najis berat. Najis ringan disebut najis muhaffafah. Adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Jadi bayi itu belum makan semua makanan kecuali ASI atau air susu ibu. Itu najisnya muhaffafah, ringan. Nanti membersihkannya cukup dilap, terus dipercikkan air dan selanjutnya dilap lagi hingga ke kering. Itu najis yang ringan. Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh atau sedang. Nah, najis yang berasal dari air kencing. Selain yang disebut dalam najis muhaffafah, kotoran manusia contohnya, kotoran binatang, nanah, bangkai, muntahan atau air liur, itu najis mutawasitoh atau sedang. Cara membersihkannya juga mudah. Najisnya dilap, dihilangkan terlebih dahulu, kemudian mencuci dengan air bagian yang terkena najis tadi sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Najis mutawasitoh ini juga ada dibagi menjadi dua lagi, ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada bentuk, warna, aroma dan rasanya. Nah, kemudian ada najis ainiyah, najis yang memiliki
salah satu bentuk, warna, bau, dan rasa. Itu najis ainiyah. Itu tadi termasuk macam-macam dari najis mutawasitoh. Sekarang yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis berat. Najis berat ini berasal dari air liur, kotoran apapun yang keluar dari babi, anjing, dan kawan-kawannya. Ya, babi, anjing, terus apalagi itu? Ada mungkin ya anak anjing itu juga najis mughaladoh. Itu najisnya berat sekali. Cara membersihkannya juga berat. Yang pertama, dibuang najisnya terlebih dahulu. Kemudian tempat yang terkena najis dibersihkan dengan air yang bercampur tanah. Nah, kemudian cuci dengan air sebanyak 6 kali hingga hilang bau dan rasanya. Yang terakhir menggunakan debu. Kemudian dibersihkan lagi dan dibersihkan lagi hingga hilang semuanya. Itu cara membersihkan najis berat atau najis mughaladoh. Ya, tadi contohnya najisnya babi, anjing, dan sejenisnya. Itu ketika kalian dijilat oleh anjing atau pegang anjing, itu najisnya mughaladoh. Kalian harus membersihkannya sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Nah, itu saja. Terima kasih dari Pak Umam. Besok pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi mengenai cara mensucikan tanah dari najis itu. Ya, sekian cukup buat hari ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari Pak Umam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.